Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar yang sempat mendengarkan uraian saya ini sebagai lanjutan daripada uraian tentang basmalah. Adapun lanjutan daripada uraian basmalah itu dapat kita pahami bahwa basmalah pada surat Al-Fatihah itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Coba lihat, baca Al-Fatihah, semua kita bisa memperhatikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ada bulan-bulan ayat 1. Berikutnya sampai akhir, maka ayat bismillah itu adalah 7. Ada dalam keterangan lain ya sabul masani, 7 yang ayatnya Fatihah itu. Kemudian dari segi nomor ayat, bahwa Fatihah itu ayatnya 7. Sampai saat ini dari zaman para sahabat yang menyusun tentang Al-Quran sampai kepada zaman tabi'in yang sampai hari ini tidak ada yang berani seorang ulama, seorang ahli agama yang menyatakan bahwa basmalah pada Al-Fatihah itu bukan ayat. Kalau bukan ayat berarti tidak dinomori menjadi nomor 1 pada bismillah. Pada Al-Fatihah, bismillah pada Al-Fatihah. Jadi harus kita yakini bahwa bismillah itu pada Al-Fatihah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ini harus kita pahami. Yang kedua, masalah bismillah di dalam Al-Quran yang termasuk ayat, bukan tabaruk, bukan mengambil berkah, adalah bismillah pada surat An-Naml. Surat An-Naml yang menceritakan Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis yang bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ya, sesungguhnya surat ini adalah dari Sulaiman, dan sesungguhnya Allah, segala hal dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Sampai berikutnya dengan tabaruknya bismillah, berkahnya bismillah dengan dari Sulaiman itu, maka Ratu Balqis itu tunduk. Akhirnya sempat dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa Ratu Balqis itu banyak prosesnya, ya, sehingga Ratu Balqis itu tunduk kepada Raja Sulaiman.
sehingga sempat menjadi istri Nabi Sulaiman sendiri. Jadi kaum muslimin, dua ayat itu, pertama Bismillah pada Al-Fatihah, yang kedua ya Bismillah pada surat An-Naml ayat 30 ini, itu adalah Bismillah atau Basmalah yang termasuk ayat daripada Al-Quran. Ini sebagai bekal atau yang harus kita pahami. Kemudian masalah kelanjutan daripada bahasan Al-Fatihah, Bismillah sampai Al-Fatihah. Ya, ayat pertama karena basmalah itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka ayat yang keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu berasal dari hamada yahmidu, hamdan. Jadi masdar, maka diberi alif lam alhamdu. Alif lam itu dalam ilmu alat, kalau kita bahas dalam ilmu nahu, berarti alif lam yang ma'rifah, kata khusus. Kemudian kalau kita bahas menurut ilmu balaghah, alhamdu alif lamnya itu adalah alif lam istighraq. Istighraq maknanya menghabisi semua jenis. Di alhamdu kalau menurut ilmu balaghah, segala yang bernama puji adalah lillah. Lam huruf khaffat, ha Allahi dikhafatkan pula oleh lam, tapi lamnya faedahnya bagi milik, lillahi, milik Allah. Jadi segala yang bermakna puji itu adalah milik Allah. Tidak ada haknya seorang manusia tinggi karena dipuji, besar karena dipuji, tinggi karena dianjung. Yang besar itu, yang tinggi itu adalah Allah. Maka kalau seseorang itu mendapat pujian, harus dikembalikan pujian itu kepada Allah. Artinya, misalnya sebagai contoh, antum bagus, mampu berbuat ini. Ya, kalau orangnya berakidah, bukan saya yang bagus, bukan saya yang mampu. Yang bagus, yang mampu adalah Allah. Dan aku dikehendaki Allah punya kemampuan. Jadi oleh sebab itu berarti kepujian itu kita kembalikan kepada Yang Maha. Artinya maksudnya manusia tidak berhak untuk dipuji. Manusia tidak berhak untuk disanjung dengan kelebihan yang ada padanya. Sebab kelebihan itu, keutamaan yang ada pada seorang manusia itu ada kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan dari seorang manusia itu kecuali kehendak Allah. Jadi itu maknanya, maksudnya alhamdulillah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi, alhamdu kalau diurai itu adalah mubtada. Allahi itu mudhaf ilaih. Jadi segala pujian ya bukan mudhaf ilaih. Alhamdu segala puji adalah kabarnya lillah. Ada dia puji itu milik Allah. Lillahi. Allahi
lillahi itu diberi dengan naat rahmani. Apa sifatnya Allah? Yang pengasih. Sifatnya Allah ya rahmani, yang pengasih. Ya, berarti seperti Bismillahirrahmanirrahim juga Allah yang pengasih lagi penyayang. Itu naat juga. Naat 1 dan naat 2 pada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin, Maha segala puji adalah lillahi, milik Allah. Segala puji adalah milik Allah. Rabbi, siapa itu Allah? Ya, siapa itu Allah? Itu naat. Itu badal. Allah itu adalah Rabbi. Rabbi maksudnya tuh Tuhan yang mengatur. Mengatur apa yang diaturnya? Al-alamina, semua alam. Ya, semua alam. Mana yang bermana semua? Karena jamak. Jamak muannas, jamak muzakkar yang salim. Ya, berwaktu hukumnya waktu khafat, tanda khafatnya adalah ya dan Rabbil alamin, alamina. Ya dan nunnya itu menyatakan jamak sewaktu khafat. Tanda khafat adalah ya dan nun pada jamak muzakkar yang salim. Kaum muslimin atau para pendengar yang terhormat, begitu sampai Alhamdulillahirabbil alamin, segala yang berhak, segala pujian itu adalah hak Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan alam semuanya. Ya dan nun itu jamak muzakkar yang salim. Bagaimana sifatnya Allah? Ya, sifatnya Rabbi itu bagaimana? Allah sebagai Rabbi, Tuhan pengatur. Ya, Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Ya, saya ulang. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala yang bernilai puji adalah milik Allah. Ya, siapa milik Allah? Tuhan semesta alam. Mudhaf ilai Rabbi. Rabbi mudhaf ilai dari lillahi. Allah Tuhan alam mereka itu. Tuhan segala alam mereka itu. Alamin juga mudhaf ilai daripada Rabbi. Lagi berikutnya Ar-Rahmani, lagi ya pengasih. Ya, lagi pengasih. Itu juga mudhaf yang berikutnya, mudhaf dari al-alamina, ar-rahmani, ar-rahimi. Ar-rahimi juga atau bisa ini jadi sifat. Ya, Rabbi, apa sifatnya Rabbi? Rabbil alamin itu yang pengasih, lagi penyayang, lagi memiliki penguasa, lagi penguasa hari kemudian. Penguasa hari kemudian. Hari kemudian itu artinya ad-din dalam kamus bisa hari agama. Ad-din juga hari kemudian. Ya, termasuk hari pembalasan. Itu Allah yang Malik Yaumiddin. Allah penguasa hal-hal itu. Oleh sebab itu kaum muslimin, ayat berikutnya, ayat
5 menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau secara real fi'il abada ya'budu, na'budu, abada ya'budu, na'budu. Ditukar tanda mudhari'nya dari ya menjadi nun, ya na'budu. Seharusnya secara letterlek, secara urutan yang benarnya na'buduka, menyembah kami akan engkau. Ya, wa begitu juga nasta'inuka, minta tolong kami akan engkau. Sekarang dibalikkan, dipakai maf'ul bi munfasil. Karena iyyaka itu dalam ilmu nahwu, iyyaka itu adalah maf'ul bi munfasil. Munfasil artinya berpisah. Maka dijadikan maf'ul bi-nya dahulu. Jadi kalau urutan yang benar, kalimat itu baik kalimat bahasa Indonesia atau kalimat bahasa Arab, ya subjek, predikat, objek. Sekarang objeknya dulu, maf'ul bi-nya dulu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya itu karena terbalik, itu namanya taksis. Dalam ilmu balaghah itu namanya taksis. Taksis khusus, tidak ada yang lain. Sama dengan bahasa Indonesia, kemana adikmu? Adik pergi ke pasar. Tanya lagi, kemana adikmu? Ke pasar adik. Ke pasar adik. Berarti dibalikkan. Ini tidak ada lagi, hanya khusus ke pasar. Ya, iyyaka na'budu, akan engkau kami menyembah. Dan ya, karena terbalik maf'ul bi-nya dahuluan, berarti lahirlah kata-kata saja. Ini menyatakan kekhususan. Akan engkau saja kami menyembah, dan akan engkau saja kami minta tolong. Ya, itulah secara letterlek atau secara nahwu saraf, dan juga termasuk ilmu balaghah. Kenapa dibalikkan? Ya, menurut ilmu balaghah itu maknanya taksis. Akan engkau saja kami menyembah, akan engkau saja kami minta tolong. Ya, itulah kira-kira sebagai lanjutan dari bahasan basmalah, dan kita lanjutkan bahasan Al-Fatihah baru sampai ayat 5. Ya, karena ayat satunya basmalah sudah kita bahas kemarin ini. Sedangkan ayat 1 basmalah termasuk ya bahasan kemarin, dan atau bahasan yang sebelum ini, bahasan yang kedua alhamdulillah rabbil alamin, itu bahasan yang kedua. Ayat yang kedua ar-rahmanir rahim dan malik yaumiddin. Ya, sampai di sini kita selesaikan, kita akhiri pembahasan pada periode ini. Kemudian saya ingatkan bahwa basmalah itu yang termasuk ayat hanya 2 saja di dalam Al-Quran. Pertama, basmalah yang ada pada surat Al-Fatihah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim ayat 1, ar-rahmanirrahim ayat 2, alhamdulillahirabbil alamin ayat 2, ar-rahmanirrahim ayat 3, malik yaumiddin ayat 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima, dan seterusnya ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7. Jadi bismillah lah yang termasuk ayat pada Fatihah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk ayat juga adalah basmalah atau bismillah pada surat An-Naml, yaitu surat An-Naml itu menceritakan bahwa Sulaiman itu berkirim surat kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini surat adalah daripada Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya wa'tuni muslimin, dan seterusnya. Kemudian permasalahan ayat surat Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf 204 itu berbunyi, Iza quri al-Qur'anu, apabila dibacakan orang akan Quran, fastami'u lahu, maka dengarlah olehmu baginya bacaan. Wa ansitu, dan tenanglah kamu. La'allakum turhamun, pasti la'alla dalam ilmu nahu, ilmu balaghah itu taraji harapan. Tapi kalau dalam ayat itu tawakkul, pasti la'allakum turhamun, pasti kamu mendapat rahmat. Jadi berarti ayat tersebut wajib hukumnya kalau kita mendengar Al-Quran, ya, fastami'u lahu, mendengarkannya. Ya, kemudian ansitu, ya, tenanglah kamu. La'allakum turhamun, kamu pasti dapat rahmat kalau menurut ayat. Jadi asma'u wa ansitu itu fil amar, dasarnya wajib. Tapi dalam ilmu balaghah, coba lihat, ada amal itu yang keluar dari wajib. Tapi apa faedahnya nanti? Coba bagi para pendengar, tolong dibahas. Jadi ansitu wasma'u ansitu, dengarlah olehmu baginya Al-Quran. Wa ansitu, tenanglah kamu. Rahmat Allah akan datang kepada kita kalau kita laksanakan itu. Jadi persoalannya, ini khusus masalah Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada sholat yang tidak dijaharkan basmalah, itu tidak salah. Memang mazhabnya dalam Al-Quran, dalam mazhab ibadah itu kan 4. Ya, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Tapi kalau menurut ayat ini tentu tidak dapat rahmat jamaah. Kenapa tidak dapat rahmat? Karena tidak ada yang didengarnya. Ya, syarat untuk mendapat rahmat ansitu wasma'u, dengarlah olehmu, tenanglah kamu. Dia tenang, jamaah itu kan tenang jamaah sholat. Tapi ansitunya tidak ada. Bagaimana ini? Ini pertanyaan. Agar semua kita yang mendengar dapat mencari alasan kenapa, bagaimana dalam mengamalkan ayat asma'u itu. Dengarlah olehmu. Apa yang didengar karena sir, kan tidak ada yang didengar, berarti kekurangan, tidak mendapat rahmat kita sewaktu itu. Jadi hanya demikian, tolong kita cari solusinya. Dan saya mohon penjelasan bagi yang berilmu atau yang ada mengamalkan demikian. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.